Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah yang luar biasa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya kita semua dalam lingkup anugerah dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pada hari ini. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bahwa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terpuji nama-Mu, sekali lagi kuduskan naikkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan sekali lagi apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi saya, berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi saya lewat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sebenarnya ayat ini tidak ditujukan hanya kepada mereka yang masih muda, tetapi secara keseluruhan bagi anak-anak Tuhan, bagi kita semua, meskipun usia kita sudah lanjut, tetapi Tuhan akan siapkan kita sedemikian rupa untuk menjadi seperti anak panah yang akan dipakai Tuhan sesuai target yang sudah ditentukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 127 ini ada 5 ayat, tetapi dibagi menjadi 2 bagian yang beberapa penafsiran menyatakan ada bait yang pertama dan bait kedua yang terpisah. Kalau ayat Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ke kedua, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana, berbicara tentang bahwa berkat Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya, berkat Tuhanlah yang hanya menjadikan kita bisa berhasil. Hanya oleh penyertaan Tuhan, semuanya akan dinyatakan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan Mazmur yang 127 ayat 3 sampai 5 ini berbicara mengenai keluarga yang diberkati Tuhan lewat anak-anaknya. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang keempat. Nah, di ayat yang keempat khususnya kita akan belajar sama-sama. Di tangan para pahlawan ini kita tahu bahwa anak panah itu adalah suatu alat yang dipakai oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Kalau sekarang mungkin dipakai untuk olahraga, untuk berburu begitu ya. Jadi anak panah ini dulu dipakai untuk berperang, untuk menyerang musuh. Nah, anak panah ini mempunyai kriteria khusus supaya dia menjadi alat yang efektif di tangan para pejuang-pejuang yang terdahulu. Mereka harus menyeleksi, mereka harus memilih anak panah ini bisa dari batang bambu, batang kayu, atau bahkan dari rotan. Tetapi anak panah ini juga tidak asal anak panah, tetapi dari bahan yang benar-benar dipersiapkan, benar-benar dipilih supaya saat ditarik lewat busur anak panah ini menjadi efektif, menjadi sesuai sasaran, dan hasilnya menjadi tepat sesuai dengan yang diarahkan oleh sang pemanah. Jadi anak panah ini sebelum dipakai oleh si pemanah, dia akan dipilih terlebih dahulu. Anak panah ini akan dipotong-potong, kemudian diratakan, dihaluskan, kemudian harus seimbang. Kemudian setelah seimbang akan diarahkan supaya anak panah ini tepat sesuai sasaran yang akan dituju oleh si pemanah. Nah, Bapak Ibu, seperti halnya anak panah di tangan para pahlawan. Anak panah ini dipersiapkan sedemikian rupa, dikumpulkan dengan jumlah yang banyak, supaya nanti pada saat waktu yang ditentukan, anak panah ini benar-benar digunakan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh si pemanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dalam kehidupan kita. Kita ini di mata Tuhan, di tangan Tuhan adalah sebagai anak-anak panah yang siap dilepaskan oleh Tuhan sesuai dengan sasaran yang sudah Tuhan tentukan untuk mencapai target apa yang diharapkan Tuhan lewat kehidupan kita. Seperti anak panah tadi, kita harus melalui beberapa tahapan supaya kita bisa
menjadi anak panah yang tepat, anak panah yang benar-benar efektif. Seperti halnya tadi anak panah, kita sudah ditentukan sejak semula, sudah dipilih sejak semula, sudah mempunyai kriteria yang tepat di mata Tuhan. Bapak Ibu, seperti sering kita dengar bahwa saat kita belum lahir, saat kita dalam kandungan, proses pembuahan di dalam rahim orang tua kita, ibu kita, ada pertemuan sperma dan sel telur. Jumlah sperma dan sel telur ini, jumlah spermanya saja itu sebanyak 300 juta sperma sebelum dia bertemu dengan sel telur. Dari 300 juta, bayangkan 300 juta, kemudian diseleksi lagi sebelum masuk ke tuba falopi dari kandungan ibu kita, menjadi ratusan juta ke puluhan juta. Dari puluhan juta diseleksi lagi sampai bertemu dengan sel telur, menjadi satu, dipilih satu yang istimewa, satu yang benar-benar luar biasa istimewa di mata Tuhan. Dipilihlah Bapak, Ibu, dan Saudara dari 300 juta menjadi puluhan juta, dan akhirnya satu orang yang ditentukan sebagai yang terbaik di mata Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kemudian Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi dalam Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu, kejadian kita luar biasa di mata Tuhan. Dari awal kita sudah ditentukan, dipersiapkan untuk menjadi alat yang akan dipakai di tangan Tuhan. Nah, setelah kita ditentukan Tuhan, seperti anak panah tadi, ada proses yang harus dilalui sebelum anak panah tadi benar-benar menjadi anak panah yang utuh. Diproses dari mulai batang kayu panjang dipotong, dihaluskan, diseimbangkan. Layaknya kita juga akan diproses sebelum kita benar-benar dipakai Tuhan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Yang pertama yang Tuhan siapkan adalah kita akan dipotong dan dibersihkan. Dipotong sesuai dengan yang diharapkan dan dibersihkan dari hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menurut Tuhan tidak berkenan, yang itu menghambat proses pertumbuhan kita. Kemudian kita juga diluruskan. Kalau selama ini jalan kita bengkok, kemudian menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan akan bawa kita kembali kepada jalan yang sudah Tuhan tentukan. Kemudian anak panah, di ujungnya ada terhadap mata anak panah. Mata anak panah ini harus ditajamkan. Bagaimana mungkin kalau
ujung anak panah ini tumpul, begitu kan? Pada saat dia kena sasaran, pasti dia tidak akan menancap, tapi dia akan hanya membentur dan akan jatuh. Nah, oleh karena itu mata anak panah ini juga harus ditajamkan. Ditajamkan harus melalui beberapa proses. Dia harus diasah, dikikis, kemudian dia harus dipoles sedemikian rupa supaya dia benar-benar tajam. Kemudian saat ditancapkan kepada targetnya, dia akan menancap mengenai sasaran yang ditentukan. Dipertajam kemampuan, dipertajam secara pengetahuan, keterampilan, kemudian diasah secara karakter dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, kita harus pertajam pengetahuan kita, belajar banyak tentang firman Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat buku-buku pengetahuan rohani, lewat hamba Tuhan yang dipakai untuk melengkapi kita, supaya kita dipertajam menjadi alat Tuhan. Kemudian anak panah juga harus diseimbangkan. Lewat kehidupan kita juga harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara kehidupan jasmani, keseimbangan antara kehidupan rohani. Tidak mungkin kita hanya fokus kepada kehidupan rohani, tetapi yang jasmani tidak kita perhatikan. Kita fokus pelayanan, tapi kita kurang istirahat, kita kurang perhatikan keluarga. Ini juga tidak baik dan tidak benar. Dan juga tidak baik juga kalau kita fokus kepada jasmani tanpa fokus kepada kehidupan rohani. Bagi Tuhan, kita juga dibentuk di dalam hal keseimbangan. Ada keseimbangan di dalam kehidupan jasmani dan kehidupan secara rohani. Kemudian proses Tuhan yang selanjutnya adalah kita akan diarahkan. Anak panah tidak akan berfungsi, dia tidak akan mencapai apa yang sudah ditentukan kepada sasarannya tanpa diarahkan oleh sang pemanah. Oleh karena itu anak panah juga akan diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Anak panah tidak akan bisa melesat sendiri tanpa ditarik oleh sang pemanah. Kemudian dari apa yang sudah ditentukan, dia ditarik, kemudian dilepaskan, sampai akhirnya dia mencapai pada sasaran yang ditujukan. Nah, yang kedua tadi kita belajar tentang proses yang harus kita lalui sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak panah yang akan disiapkan Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai anak panah pun tidak akan berfungsi secara efektif kalau dia tidak berada di tangan pahlawan. Anak panah tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa tangan seorang pahlawan yang menggerakkannya. Jadi dalam hal ini anak panah bergantung penuh kepada si pahlawan yang akan menggunakan anak panah ini. Artinya apa? Bahwa seperti anak panah, kehidupan kita juga mutlak bergantung di tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tangan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Dalam hal ini kita harus menundukkan diri secara penuh di dalam tangan Tuhan. Otoritas Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Otoritas Tuhan mutlak atas kehidupan kita. Tidak hanya pada kehidupan kita, otoritas Tuhan berlaku bagi segenap apa yang ada di alam semesta. Tuhan mempunyai otoritas atas permasalahan kita. Tuhan mempunyai otoritas atas berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan mempunyai otoritas atas segala persoalan kita. Tuhan mempunyai otoritas atas setiap pengharapan kita. Tuhan mempunyai otoritas penuh, mengendalikan secara penuh atas setiap apa yang kita alami. Tuhan mempunyai otoritas penuh atas sakit penyakit kita. Tuhan pegang kendali dan otoritas penuh atas
kelemahan-kelemahan kita. Kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan mutlak di tangan Tuhan. Tidak ada kuasa lagi yang lebih kuasa Tuhan. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi lagi selain otoritas Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan menentukan segala sesuatu. Sebab Dia Allah. Dia yang memegang seluruh alam semesta. Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak perlu khawatir, kita sudah di tangan yang tepat. Kita berada di tangan Tuhan. Kita berada di tangan yang penuh belas kasihan. Kita berada di tangan yang penuh kemurahan. Tangan yang siap memberkati kita. Tangan yang siap membentuk dan memproses kehidupan kita. Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita pelajari di atas, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa dari semula kita sudah ditentukan Tuhan. Dari semula Tuhan sudah siapkan kita. Dari awal Tuhan sudah memilih kita, dipakai Tuhan untuk menjadi anak panah yang siap dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan sesuai dengan sasaran yang Tuhan tentukan. Lewat firman Tuhan ini juga kita diingatkan kembali bahwa kita harus ingat dan menyadari setiap proses yang diizinkan Tuhan, setiap proses yang dipakai Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi sebuah anak panah yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Lewat proses yang diizinkan Tuhan, baik itu harus dibersihkan, dipotong, lewat setiap masalah, lewat setiap persoalan, Tuhan izinkan itu untuk melengkapi kita, membawa kita semakin sesuai apa yang diharapkan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, di poin kedua ini, lewat proses yang diizinkan Tuhan, supaya kita ingat bahwa setiap proses adalah tujuan Tuhan untuk mempersiapkan kita. Banyak orang tidak mengetahui, banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak paham akan maksud dan tujuan Tuhan lewat setiap proses kehidupan. Banyak orang yang tidak bertahan karena tidak menyadari tentang tujuan Tuhan atas kehidupannya. Banyak orang tidak menyadari dan tidak mengetahui apa yang sudah ditetapkan Tuhan pada masa depan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari rencana agung yang akan disiapkan Tuhan, yang sudah disiapkan Tuhan untuk sudah ditentukan Tuhan atas kehidupan mereka di masa depan mereka. Rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kemudian banyak orang yang tidak menyadari sehingga mereka mempunyai cara hidup yang salah, cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang kalah, mereka orang-orang yang menjadi lemah putus asa, tidak berpengharapan. Mereka menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa dari semula kita sudah ditentukan Tuhan dan kita dipersiapkan Tuhan lewat setiap proses supaya kita menjadi alat yang luar biasa di mata Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita diajar untuk menundukkan diri dengan kerendahan hati, menyerahkan segenap hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dia pegang kendali atas semua yang ada di muka bumi. Tidak hanya di muka bumi, di alam semesta, di sorga. Tuhan mempunyai otoritas penuh, mutlak atas segalanya. Kuasanya tak terbatas. Otoritasnya tidak tertandingi. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari otoritas Tuhan.
atas kehidupan kita, otoritas atas setiap pergumulan, otoritas atas setiap persoalan, otoritas atas setiap berkat yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu, Roma 9 ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Otoritas penuh atas setiap orang, atas setiap apa yang ada di permukaan bumi. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Sekali lagi, otoritas Tuhan mutlak. Otoritas Tuhan berlaku bagi segala sesuatu yang ada di muka bumi, di alam semesta, atas kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah dengan apa yang sudah Tuhan izinkan setiap proses, otoritas yang sudah kita ketahui luar biasanya kedaulatan Tuhan atas hidup kita, hendaklah kita menyatakan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita memahami setiap apa yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan kita, lewat persoalan yang kita hadapi, lewat orang-orang yang kita temui. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Roh yang ada di dalam kita bakar supaya roh itu semakin menyala, karena roh itulah yang memberikan pengertian kepada kita. Roh itu yang menuntun kepada kita, roh itu yang akan membimbing kita setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang akan kita putuskan, setiap apa yang akan kita tindak. Roh itu yang akan menolong kita, membimbing kita kepada target yang akan ditentukan Tuhan, kepada proses yang sudah dinyatakan Tuhan. Seperti Galatia 5 ayat 22-23, kita tahu bahwa buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, dan saya yakin semua hal baik itu adalah buah dari roh, bukan karena kekuatan kita, tetapi roh itulah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam kita itu yang membimbing kita, menolong kita melewati, memberikan kemampuan, memberikan hikmat dan pengertian, supaya setiap kita melangkah itu sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, dari semua yang kita pelajari di atas, siapkan diri, siapkan hati untuk kita siap dilepaskan oleh Tuhan mencapai target yang sudah ditentukan Tuhan, menyatakan kemuliaan orang bagi banyak, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi rekan kerja kita, bagi setiap orang yang akan dipertemukan dengan kita oleh Tuhan, dan mereka boleh melihat ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita siap dilepaskan Tuhan menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan khawatirkan kehidupan saudara. Jangan khawatirkan permasalahan yang saat ini kita hadapi. Jangan pedulikan apa yang saat ini sedang menjadi beban berat kita. Percayalah seperti yang kita pelajari, bahwa Tuhan mempunyai otoritas penuh atas kehidupan kita, atas setiap apa yang kita hadapi, atas apa yang setiap kita pergumulkan. Tuhan pegang kendali, dan Tuhan siap memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, mengingatkan kita siapa kita sebenarnya dan apa yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Soli Deo Glory, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita sudah mengakhiri, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur seberapa
kami yang sudah menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kami, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, memahami rencana Tuhan atas kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan kekuatan, penghiburan di dalam setiap apa yang kami alami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, pertolongan Tuhan sempurna bagi kami, kasih Tuhan juga sempurna bagi kami. Sekali lagi kuduskan, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpuji namamu, pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.